Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلنا وقدوتنا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala dengan salat nazrin salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita semua. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Taubah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tentang bagaimana beramal di bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala fiha arba'atun hurum. Di dalamnya dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu, melanjutkan ayatnya, dan jangan sekali-kali kalian berbuat zalim atau baik itu menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat ketaatan kepada Allah yang bernilai-nilai pahala, maka 4 bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, orang-orang yang berbuat kezaliman baik pada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, berbuat kesalahan dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kesalahan dan dosa. Alhamdulillah, kita masuk ke bulan Zulhijjah dan dia termasuk salah satu masuk daripada arba'atul hurum dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajabnya. Maka jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian fikih kita, fikih sunnah karya dengan Syekh As-Sabiq, yang mana pembahasan kita masih di bab shalah, dan bab shalah ini kita terpanjang dari yang seharusnya hanya menjelaskan tentang bagaimana arkan rukun-rukun salat, takbirnya dan seterusnya. Akan tetapi kita mendalami kembali dari sifat salatul Nabi, yakni buku yang cukup fenomenal, yang mana bisa kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dari keterangan para sahabat tata cara salatnya Rasul dari awal mempersiapkan diri ya untuk berangkat ke masjid, berniat untuk membersihkan diri dari hadas, dari hadas kecil atau besar, dari berwudu sampai dengan masuk ke dalam masjid dan bertakbiratul ihram bersama imam, lalu sampai dengan mengucapkan salat. Dari rangkaian sifat salat Nabi kemarin yang kita sudah bahas dalam kurun waktu beberapa bulan, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai bab salatnya, ya, tahiyatul akhirnya bacaannya seperti apa, yang kemarin terakhir apakah diwajibkan tentang salawat kepada Nabi dan berikutnya dan seterusnya. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini ya, kita lanjutkan pembahasan masih di bab shalah tentang memantapkan kembali dengan bab rukun salat, yang nanti di dalamnya kita bisa mengulas kembali dari awal takbiratul ihram ya, tentang rukun-rukun salat ini, supaya bisa mengetahui dari urutan supaya lebih khusyuk di dalam salat. Baik teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas dari awal sampai dengan seri yang ke-29 dari sifat salatul Nabi
Dan sekarang memasuki kepada tahap ke-30-nya tentang rukun salat, mengembalikan niat mengembalikan ingatan tentang arkan salat. Yang pertama, bahwa rukun salat ini yang sangat penting adalah niat. Ya, jadi niat yang paling penting dari kita melaksanakan salat. Karena tanpa niat maka dia tidak termasuk dalam ibadah daripada ibadah salat. Maka niat ini tentunya berawal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Maka niatnya baik maka akan berujung kebaikan, apabila niatnya buruk maka berujung juga kepada dosa dan nistapa dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Maka yang kedua setelah niat itu berdiri dengan apa? Berdiri dengan tegak bagi yang mampu. Tatkala salat wajib. Sering kita menemukan ada saudara kita tatkala salat wajib dia mampu berdiri kuat. Karena memang dia bagian daripada rukun. Tapi tatkala melaksanakan salat sunnah maka boleh duduk tatkala dia tidak mampu untuk berdiri. Ya, jadi tatkala salat wajib, ya tatkala dia mampu masih kuat walaupun masih agak misalnya kesulitan, tapi masih mampu maka hukumnya dia wajib untuk berdiri. Sedangkan salat sunnah boleh dikerjakan ya dalam kondisi tidak berdiri. Ya karena itu merupakan salah sunnah baik itu ba'diyah ataupun qabliyahnya dan atau sunnah yang lainnya. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk salat sunnah disunahkan untuk berdiri. Ya, salat sunnah itu disunahkan untuk berdiri. Tidak wajib hukumnya dia berdiri dalam melaksanakan salat sunnah. Sedangkan salat wajib dia bagian daripada rukun arkan salat. Maka tatkala dia mampu untuk berdiri maka berdiri. Tapi tatkala dia tidak mampu, ya daripada cedera dan seterusnya sulit untuk berdiri maka boleh dia dalam kondisi duduk atau menggunakan kursi. Akan tetapi khusus dalam salat sunnah ini Rasulullah SAW dan berdiri ini disunnahkan dalam berdiri. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa lebih diutamakan untuk berdiri. Mana dalilnya? Tatkala dia lebih utamakan berdiri daripada dia duduk ya saat melaksanakan salat sunnah. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im." Siapa yang mengerjakan salat sambil berdiri, maka itu lebih afdal, lebih baik ya, lebih baik. Dan barang siapa yang salat sambil duduk akan mendapatkan pahala separuh dari pahala dari salat sunnahnya tatkala dia berdiri ya. Maka Rasul melanjutkan, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa salat sambil berbaring akan mendapatkan separuh pahala dari salat sambil duduknya. Jadi masing-masing mempunyai keutamaan. Tatkala kita berdiri kuat mampu maka full kita dapat pahalanya. Kata Rasulullah SAW, wa man shalla qa'iman fa afdal, maka itu lebih afdal tatkala dia berdiri. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dia duduk dalam salatnya maka setengah pahala dapatnya dari tatkala dia salat dengan berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa dia salat mampu hanya berbaring saja maka setengah pahala dia dapatkan dari salat tatkala dia dalam kondisi duduk. Lalu yang ketiga, setelah kita berdiri mantap, baru mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar di awal salat. Jadi bukan takbiratul ihram itu hanya mengangkat tangan. Tapi yang di bagian rukun itu adalah apa? Mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Hanya mengangkat tangan saja tanpa takbir, maka di sini salatnya menjadi tidak sah. Lalu berikutnya membaca suratul Fatihah karena dia bagian daripada rukun sihhatus shalah atau rukun sahnya salat seseorang. Lalu bagian yang kelima dia melakukan rukun ya, melakukan rukun dengan tumaninah tidak tergesa-gesa. Dalil yang menentukan perintah untuk tumaninah
dalam setiap gerakan di dalam sholat. Sudah kita bahas juga kemarin di dalam pembahasan tentang bagaimana Rasulullah SAW dan begitu juga para sahabat yang mencontohkan bagaimana cara salatnya Rasul, ya baik itu dari takbirnya sampai dengan salamnya. Dan salah satunya adalah rukuk tatkala dia tumakninah dan melaksanakan semua gerakan-gerakan itu secara tumakninah, tidak tergesa-gesa. Maka di sini dalilnya ada an Abi Hurairah an Nabi, dari hadis jalurnya Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk ke dalam masjid, pada qala rajulun fa shalla thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk ke dalam masjid, ya, lalu masuk seorang laki-laki juga, ya, berbarengan, ya, lalu melaksanakan salat, fa shalla 'ala an-nabi. Lalu dia salat, ya, melakukan salat bersama Nabi. Maka di sini dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam farad Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam qala, maka setelah laki-laki ini dia datang, ya, lalu melaksanakan salat. Setelah itu dia datang dan memberikan salam kepada Nabi, fa shalla Nabi, dia bersalam kepada Nabi, ya. Lalu dia menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab salam seorang laki-laki itu. Beliau berkata, ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, di dalam hadis ini, qal irji' fa shalla fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Sesungguhnya wahai fulan, kamu tidak salat atau belum salat. Apa yang terjadi? Maka di sini dalam keterangan hadis ini, Rasulullah SAW mengulang perkataan itu 3 kali. Ya, mengulang perkataan beliau apa? Irji' fa shalla fa innaka lam tusalli. Irji' fa shalla fa innaka lam tusalli. Irji' fa shalla fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, wahai pemuda, sesungguhnya kamu tidak salat atau kamu sesungguhnya belum salat. Keterangannya di sini kenapa yang dilakukan? Faqala wallazi ba'atha qalbil haqq famal ahsinu ghaira fa'ulanni. Maka Rasul mengatakan, ya, dalam hadis ini, ya, keterangannya bahwa Rasul setelah mengatakan ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidak salat, dan ia pun salat dan datang lalu memberi salam kepada Nabi. Jadi laki-laki ini tatkala sudah disuruh untuk mengulangi salatnya, dia kembali mengulangi mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya. Lalu selesai itu beliau tetapkan berkata sama seperti sebelumnya. Jadi berulang kali. Dia sudah salat lagi ini, ya, tatkala disuruh ulang salatnya, salat lagi. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu Rasul mengatakan, "Ama irji' salat fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu. Sampai 3 kali dia mengulang salat. Ya, diulang salam, assalamualaikum, salam lagi kepada Nabi, disuruh ulang lagi. Ya, maka di sini sampai diulang sampai 3 kali. Ya, orang yang jelek salatnya tersebut berkata, ya, demi, katanya apa di dalam maksudnya, ya, qala idza qumta ila sholati fakabbir thumma aqra'a ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma arfa' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi sholatika kullaha. Maka ini penjelasan tentang tatkala kamu rukuk, kata Rasulullah SAW, orang yang salatnya jelek tadi, ya, dipandang oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali disuruh mengulang salatnya, lalu dia demi salatnya dia salam kepada Rasul, dikatakan mengulang lagi, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya, dia bertanya, demi yang mengutus membawa kebenaran ya Rasulullah, demi yang mengutus membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu. Yang tadi disuruh ulang 3 kali, maka aku tidak bisa melaksanakannya, ya, salat sebaik daripada yang tadi kau suruh mengulangnya, maka ajarilah aku. Maka dia minta untuk diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, mengucapnya qala idza qumta ila shalah, ya, Rasul mengatakan apabila kalian berdiri dalam salat, fakabbir, maka berdiri dengan tegak, mengajakkan dan lalu bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, maka bacalah bagian daripada apa yang kamu hafal, walaupun sedikit daripada Al-Quran tersebut. Tsumma raka', kemudian rukuk, hatta tatma'inna raki'an,
ruku dengan benar-benar ruku sampai kamu ya tatmainnah, ya, dengan sempurna ruku, jangan tergesa-gesa, ruku yang sempurna. Tsumma rfa', kemudian angkat kepala, ya, tidak hatta taqbila qa'iman, sehingga kamu dengan tegak, ya, tidak sambil bertakbir kepada Allah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah, ya, sebagaimana sujud yang benar-benar sujud dengan sempurna. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, lalu duduk, ya, dengan duduk yang sempurna. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujud, ya, dengan sujud yang sempurna. Tsumma fa'al dzalik fi sholati kullaha, kerjakanlah cara tadi di setiap salat. Maka ini yang mengajarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, dan cara tumakninah jangan sampai tergesa-gesa dari setiap, ya, takbir intiqalnya, dari setiap kita akan berpindah dari setiap gerakan salat tersebut. Lalu berikutnya yang keenam, i'tidal dan tumakninah. Sujud 2 kali dalam 1 rakaat disertai dengan tumakninah sebagaimana hadis di atas tadi. Duduk di antara 2 sujud disertai dengan tumakninah sebagaimana hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu duduk tahiyat akhir, ya. Lalu berikutnya membaca bacaan tasyahud di akhir-akhir. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini bagian dari rukuk. Bagian daripada rukun, ya, daripada salat. Lalu berikutnya membaca selawat. Kalau kemarin kita membahas di sujud yang kedua, ya, boleh membaca selawat kepada baginda Rasulullah yang ini Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Lalu tatkala terakhir maka harus engkau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berselawat Ibrahimiyah wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, ya. Maka di sini bagian daripada rukun daripada salat tersebut. Maka salawat kepada baginda Rasulullah SAW di rakaat terakhir. Lalu yang ke-12 salam pertama minimal assalamualaikum, lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi, ya, berturut dalam mengerjakan rukun yang tadi disebutkan. Ingat, di sana ada tadi kita membahas salam yang pertama, dan nanti pembahasan kita berikutnya apakah salam kedua assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak lupa kita mengucapkan salam yang kedua. Apakah salat kita sudah sah? Ya, salam ke kiri dan ke kanan, ya. Ya, yang pertama ke kanan ke kiri. Kiri dan kanan duluan. Kanan duluan. Salat pertama rukun. Dulu ke kiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sering kita dengarin orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia gak ada suara salamnya tegala kedua, tapi dia menengok ke kiri, ya. Nah, ini nanti pembahasan berikutnya. Ada 2 selesai melaksanakan salat, ya, sunnah yang harus misalnya bagian daripada gerakan salat tatkala dia terlupa harus diganti dengan sujud sahwi, atau ada yang sunnah yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya, salam yang kedua gimana? Sunnah atau wajib? Ya, kalau lupa mengucapkan harus di sujud sahwi kan? Tidak. Karena yang wajib itu yang membatalkan tadi kan, rakaat pertama tatkala salam pertama sudah tengok, ya, itu sudah batal, ya, membatalkan salat atau sudah selesai salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka di sini disebutkan bagian daripada rukun itu adalah salam pertama. Minimal mengucapkan assalamualaikum, dan sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi, ya. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang dalam kita salat atau melaksanakan salat dan dengan tumakninah berurutan satu sama lainnya. Maka tentunya di sini ada hal-hal yang perlu kita pahami selesai salat. Setelah kita membahas tentang rukun dari awal sampai dengan kita membahas poin-poinnya, takbirnya seperti apa, di mana dalilnya, di mana angkat tangannya, apakah lebih dari putih, apa di bawah dada, dan semua sudah kita bahas, ya. Ada 2 hadis yang menerangkan sejajar dengan kuping dan sejajar dengan pundak. Selain itu tidak ada dalil yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini ada 2 dikenal sunnah ab'ad, ya, dengan sunnah hayyah. Nah, di sini yang perlu kita pahami,
Di dalam mazhab Syafi'i ada dua macam perkara sunnah dalam salat, yaitu sunnah arba'ah dan sunnah hayyah. Apa itu sunnah arba'ah? Di dalam salat perkara arba'ah ini, yang mana sunnah ini, ya, di mana sunnah ini tatkala ditinggalkan atau maka dia bisa diganti dengan sujud sahwi, bagian daripada rukun atau gerakan-gerakan di dalam salat tatkala terlupa dia atau tidak mengerjakannya. Apa saja yang sebenarnya masuk di dalam sunnah arba'ah? Ya, sunnah arba'ah yang mana dalam hal ini di mazhab Syafi'i dikenal dua arba'ah dengan hayyah tadi. Maka yang pertama adalah duduk tasyahhud awal. Tatkala terlupa tidak melakukan sujud duduk awal atau tasyahhud awal, ya, di dalam salat kita, maka tidak mesti harus mengulang salatnya. Nanti diganti dengan sujud sahwi saja, ya. Maka diganti dengan sujud sahwi saja. Maka bagian yang kedua termasuk dari sunnah ab'ad ini adalah membaca tasyahhud awal. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, tatkala dia terlupa tidak membaca, maka wajib dia menggantinya dengan sujud sahwi. Karena dalilnya tasyahhud awal termasuk dari sunnah adalah hadis dari Abdullah bin Muhaidah. Beliau mengatakan dari hadis Rasulullah SAW, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahima dhahra faqama fi rak'atayn al-ulayn." Ya, beliau mengatakan lam yajlis faqama an-nas ma'ahu hatta idza qada as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat zuhur lalu ketika rakaat kedua beliau berdiri, lupa melakukan tasyahhud awal dan tidak duduk tasyahhud awal. Para jamaah pun turut mengikuti beliau tatkala berdiri, ya, karena makmum mengikuti imam. Ketika di akhir salat, jamaah menunggu beliau salam, ternyata beliau bertakbir dalam keadaan duduk dan melakukan dua kali sujud sahwi. Ya, faqama an-nasu ma'an hatta idza qada as-salat wa intazara an-nasu taslimah. Lalu manusia atau jamaah, para sahabat menunggu beliau sambil akan salam enggak ya Rasul? Akan salam enggak? Maksudnya salatnya enggak, ya. Ternyata ketika beliau akan di sela-sela menunggu itu kabbara wa huwa jalis. Rasulullah SAW bertakbir dan dalam kondisi sujud dan dalam kondisi duduk. Pasal di atas sajadah tadi beliau lalu bersujud dua kali qabla yuslima tsumma salam. Sebelum mengakhiri salat dan salam lalu beliau mengucapkan salam. Sujud sahwi tersebut dilakukan sebelum salam, ya. Kemudian beliau salam. Jadi sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Pernah terjadi di zaman Rasul, ya, salah seorang yang mana sudah salat, ya, akan tetapi terlupa dari bacaan salat atau lupa daripada rakaat salatnya sampai sudah salam, ya. Ternyata baru diingatkan, boleh enggak dia mengulang salat atau melakukan sujud kembali rakaat? Maka ketika dia yakin itu mengurangi atau kurang dalam salatnya, maka menambah ya rakaatnya lalu menutupnya dengan sujud sahwi. Maka di sini jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala ini bagian daripada tatkala seseorang meninggalkan ya tasyahhud awal. Lalu yang ketiga, salawat kepada Nabi setelah tasyahhud awal. Salawat kepada Nabi setelah tasyahhud awal. Maka para ulama berselisih pendapat di sini. Ada perbedaan para ulama, ya, masalah ini. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ada dalam tasyahhud awal, ya, mengucapkan salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap pada tasyahhud awal. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Jadi salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salawat kepada Nabi, maka ini tetap ada. Maka di sini, ya, ada juga yang menghukumnya adalah sunnah bahkan wajib dalam pendapat terdahulu Imam Syafi'i. Kemarin kita sudah ada membahas tentang qaul qadim, ya, tatkala beliau berada di Irak, itu perkataan lama beliau Imam Syafi'i. Lalu qaul jadidnya tatkala berada di Mesir, maka digunakan qaul jadidnya, ya, perkataan atau pendapat beliau yang baru. Maka di sini tasyahhud awal bagian daripada
bagian daripada sunnah abad yang harus diperhatikan, jangan sampai tertinggal. Karena bisa-bisa nanti harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, sedangkan yang sunnah hayyah di dalam salat itu sangat, selain dari tadi cukup sangat banyak ya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk, juga ketika bangkit dari tasyahhud awal. Jadi takbiratul ihram, Allahu akbar, angkat tangan, itu termasuk sunnah hayyah. Dan tidak, kata di mazhab Syafi'i, harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi ada mazhab di mazhab Syafi'i takbiratul ihram mengangkat. Tapi di mazhab yang lain, ya Allahu akbar, angkat tangan langsung dilepas, tidak bersedekap dan lain. Ya. Jadi di sini termasuk sunnah hayyah. Ya, nah di sini bagian daripada penjelasan dari ulama Syafi'iyah, mengangkat tangan, kedua tangan ketika takbiratul ihram, ya, lalu ketika rukuk, lalu ketika bangkit daripada rukuk dan bangkit dari tasyahhud awal, ya. Itu bagian daripada sunnah daripada hayyah. Maka sunnah hayyah ini adalah perkara yang dianggap sunnah dalam salat, jika ditinggalkan tak perlu kembali yang melakukan dan tidak ada sujud sahwinya. Ya, diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah abad tadi. Lalu berikutnya meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Allahu akbar. Ya. Ketika kita ini Allahu akbar, lepas ini. Ya, di mazhab sebagian ulama itu di Al-Maghribi, di Maroko, ya, itu tidak bersedekap karena bukan dari bagian daripada sunnah abad yang harus diganti dengan sujud sahwi. Tetapi di sini di mazhab Syafi'i sempurnaannya yang tetap bersedekap sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Maka meletakkan tangan di atas punggung tangan kiri ketika berdiri dalam salat termasuk daripada sunnah hayyah. Ya. Lalu berikutnya melihat ke tempat sujud, itu juga sunnah. Ya. Jadi tatkala kita tidak melihat ke tempat sujud, berdiri begini saja, maka tidak harus ya menggantinya dengan sujud sahwi. Di sini bisa dipahami Pak? Insyaallah ya. Lalu berikutnya membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram, kabira walhamdulillah katsiran subhanallah ila akhirih. Ya, tidak membaca itu tidak diwajibkan menggantinya dengan sujud sahwi. Lalu berikutnya adalah ta'awudz setelah doa istiftah. Kemarin ya kita sudah membahas hal ini juga ketika kita rukuk, ya mengikuti imam, ya misalnya terlambat ya imamnya sudah rukuk, berniat kepada Allah, berdiri dengan tegak, berniat melakukan salat, takbir Allahu akbar, a'udzubillah. Liman a'udzubillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tatkala kita membaca dengan jahar, yang isti'adzah setelah istiftah, tatkala membaca surat Al-Fatihah tidak dibaca, maka itu tidak mengapa. Maka tetapi jangan sampai tidak membaca al-basmalah tatkala membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah, basmalah itu bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Ya, yang ulama mengatakan al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, surat Al-Fatihah bagian daripada ayatnya. Maka tidak jarang kita menemukan mushaf bismillah itu ayat pertama. Alhamdulillah itu ayat kedua. Bismillah yang tadinya murni kalau di Al-Fatihah, alhamdulillah ayat pertama itu 6 ayat, berubah menjadi 7 ayat. Nama itu 7 ayat? 7, karena termasuk di Al-Basmalah. Lalu berikutnya adalah menjaharkan, mengeraskan bacaan pada salat jahiliyah, maghrib, isya dan subuh. Boleh Pak kita tidak menjaharkan? Boleh ternyata. Ya, di dalam salat maghrib, isya, tatkala tidak menjaharkan bacaannya, ya, tidak mengeraskan maksudnya bacaannya, ya, itu tidak mesti harus mengulang salatnya atau menghadirinya dengan sujud sahwi. Ya, begitu juga mensirkan bacaan melaksanakan pada salat siriyah zuhur asar. Akan tetapi tatkala ini ya dia mengkondisikan tatkala munfaridah,
Ya, tatkala salat sendiri. Tapi tatkala berjamaah, maka di sini imam ya mengharuskan dari dalil yang kita sudah bahas ya, tatkala imam menjaharkan bacaan, mengharuskan bacaannya sehingga sampai terdengar dengan saf yang terbelakang. Nah, sehingga supaya khusyuk bacaan daripada makmum, akan karena bacaan imam itu bagian daripada bacaan makmum. Tatkala imam baca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka cukup sudah itu tanggungan daripada imam tatkala dia membaca surah Al-Fatihah bagi makmumnya. Maka di sini tentunya harus minimal di mazhab Syafi'i hati-hatiannya terdengar makmum itu mendengar bacaan imam, ya mendengar bacaan imam. Maka tidak hal yang hal yang biasa kita tatkala misalnya baca umrah ataupun haji ataupun berada di masjid-masjid besar, itu biasanya sound sistemnya sampai keluar halaman masjid supaya terdengar bacaan imam ya benar-benar jelas ya, karena sesuai dengan bacaan imam itu ya. Lalu berikutnya jangan subhanahu wa ta'ala mengucapkan amin di akhir membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tidak mengucapkan amin boleh. Tidak mesti harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi ada keterangan hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan imam, maka ribuan malaikat mengaminkan dan mengikuti mendoakan. Jadi ada keutamaannya di sini. Ya. Jadi kita makanya itulah salah satu fadilah berjamaah, salat jamaah itu. Tatkala seseorang takbir imam, takbir yang mengikuti takbir imam, ya ada keutamaannya. Lalu tatkala imam mengucapkan amin selesai surat Al-Fatihah maka jamaah mengikuti, maka para malaikat juga ada fadilahnya mendoakan, ribuan malaikat mendoakan hal tersebut yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam. Lalu berikutnya adalah membaca surah di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah wajib aini, tidak boleh ditinggalkan. Maka di sini tidak diterangkan. Maka tadi di surah Al-Ra'd itu ada surat Al-Fatihah wajib, dia bukan dari sunnah tapi wajib. Ya. Maka di sini membaca salah satu surah di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Seandainya dia tidak membaca, ya baik itu di salat munfaridah ataupun salat di jamaah berjamaah dia sendiri atau berjamaah, maka tidak ada kewajiban dia untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Lalu berikutnya yang ke-9 takbiratul intiqal, yaitu takbir setiap akan mengganti gerakan. Allahu akbar rukuk, Allahu akbar sujud, Allahu akbar dan seterusnya. Itu termasuk daripada sunnah. Maka di sini ya setiap dia gerakan akan takbir selain ketika bangkit dari ruku. Nah, bangkit dari ruku apa bacaannya? Sami Allahu liman hamidah. Yaitu membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Pada dua hadis gerakan boleh membaca Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Ya, jadi kecuali itu. Lalu bertasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, itu 3 kali. Itu termasuk daripada sunnah haid. Ya. Lalu meletakkan kedua tangan di paha ketika duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tangan kirinya regang, tangan kanannya menggenggam dan jari-jari daripada telunjuknya itu menghadap ke depan. Lalu duduk bicara dua tawarruk pada duduk tasyahud akhir dan duduk sebagian dengan duduk iftirash tatkala dia tasyahud awal. Membaca salam Ibrahimiyah dan berdoa ketika tasyahud akhir. Salam kedua salam pertama memasuki rakaat. Nah ini termasuk tadi salam kedua. Ya, salam kedua ya sedangkan salam pertama masuk rukun salat. Kalau pertama itu tadi rukun salat tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau salam kedua itu termasuk sunnah. Dan tidak di rumah nggak mesti harus sujud sahwi. Maka tadi disebutkan yang pertama kita bahas tentang rukun tadi salam
Nah, itu wajib hukumnya dan dia rukun. Ya, Ibrahimiyah termasuk sunnah. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama shallaita dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini termasuk salat kepada Nabi tadi masuknya kepada sunnah al-ain. Atau bahkan ada di dalam dari konteks dari tadi rukun daripada salat yang tidak boleh ditinggalkan. Lalu yang terakhir khusyuk, ya, khusyuk bagian daripada salat. Walaupun misalnya dia tidak khusyuk, akan tetapi di sela-sela dari rakaat salat yang misalnya dari 3 rakaat salat seperti maghrib, ya, satu rakaat dia tidak khusyuk tapi 2 rakaat berikutnya dia khusyuk, maka salat sah. Akan tetapi dari awal salat dia dari takbir sampai dengan salat tidak rukuk, maka salatnya batal. Bisa harus dibedakan, ya. Maka di sini tentang khusyuk ini, dalam seluruh gerakan salat yang dimaksud khusyuk adalah hati merenung apa yang diucapkan dan dibaca dari takbirnya, dari bacaan salatnya, dari bacaan setiap rakaat, dari setiap intiqal, takbir, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, tahiyatul mubarakat, assalam dan seterusnya. Dia merenung dan dia mengetahui maknanya. Ya, itu yang dimaksud. Akan tetapi dari sela-sela salat dari awal sampai dengan akhir salatnya tidak sama sekali merenungi dari bacaannya, tidak khusyuk, maka salat batal. Jadi harus hati-hati kita di sini. Ya. Jadi minimal ada dari gerakan itu kita merenungi, memahami atau mengetahui daripada kita. Ya. Jadi doa-doa yang kita panjatkan dan kemarin kita sudah bahas dari tahiyat akhir, ya, selesai kita salawat Ibrahimiyah, ya, kita salat kepada baginda Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doa setelah selesai? Untuk berlindung dari fitnah dajjal, fitnah kubur, siksa kubur, dan seterusnya. Apa doanya? Allahumma ini apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, adzabil qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kami kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Itu boleh. Kita menggunakan bahasa Arab atau di dalam hati. Jangan dijaharkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab atau selain daripada di dalam hati. Maka di sini yang perlu kita perhatikan jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga supaya nilai-nilai salat kita, ya, itu bisa menjadi salat yang berkualitas, salat yang tentunya diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diterangkan oleh para sahabat. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik. Tadi untuk masalah awal ya, itu baca salawatnya sampai selesai. Kata-kata. Sampai selesai. Pertanyaannya sampai selesai atau enggak gitu? Iya, maksudnya sampai salat perhatiannya selama itu. Baik, tasyahud awal. Ya. Itu hanya diwajibkan Allahumma shalli ala Muhammad, sebagaimana pendapat jumhur ulama dan di mazhab Syafi'i. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Di bab ini kemarin sempat kita membahas, ya, ada para ulama berbeda pendapat. Ya. Tidak mesti harus berselawat kepada Nabi. Ya, sampai kemarin kita membahas juga Allahumma tatkala kita at-tahiyatul mubarakat as-salawat thayyibatu lillah assalamu alayka. Kalimat alayka, ya, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaik berarti kan menggunakan kata ganti orang yang kedua. Tapi Rasulullah SAW sudah meninggal, masih ingat ya kemarin ya. Jadi tidak menggunakan hal itu. Akan tetapi di mazhab Syafi'i harus tetap menggunakan alaika, kata ganti orang kedua. Karena setelah meninggalnya Rasul, ketika ada Rasulullah SAW itu tetap. Gitu. Maka Ibrahimiyah ini hanya dibaca salawatnya setelah tasyahud akhir. Itu pun pokoknya sunnah, ya, sunnah. Yang mana sunnah termasuk hayat tadi. Ya, tatkala tidak terlupa tidak mesti harus sujud.
Tapi tatkala salat dan salawat kepada Nabi melupakan, maka di sini termasuk dia kita harus menggantinya dengan salawat salat sujud sahwi. Oleh ada yang lain? Ya. Harus pakai sapi. Nah, itu termasuk lagi kita kan lama ya, termasuk tergolong lalai dalam sholat. Kalau lupa itu, kemudian kita ragu. Ini kita ada rakaat kedua, ketiga. Nah, kalau misalnya kita ragu, misalnya masih rakaat kedua, mungkin kita melakukan rakaat ketiga, itu digunakan ke atas atau kurang. Baik, untuk mengenapkan, mengurangi atau menambah dalam rakaat kita keraguan atau melaksanakan sholat atau ini dalam konteksnya dalam kita keraguan di dalam rakaat sholat, maka di sini ada hadis Rasulullah SAW dan begitu juga jumhur ulama mengatakan maka ambil walaupun kita sudah lebih, misalnya ragu ada ketiga ya, kita pada jahil ini sudah 4 rakaat isya misalnya atau zuhur atau asar, tapi kita ragu, maka ambillah kurangi dia 1. Dan ambil keputusan langsung kepada saya lalu melakukan 3 rakaat. Nah, nanti di akhir langsung berdiri kembali, dia menambah 1 rakaat dan menutupnya dengan sujud sahwi. Gitu ya. Nah, jadi harus mengambilnya keputusan mengurangi. Ya, mengurangi. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya dia salatnya sudah 4 rakaat ya. Ternyata baru 3 rakaat. Ya, ternyata baru 3 rakaat. Bagaimana? Tetap dia keputusan harus mengurangi. Ya, lalu menambah 1 rakaatnya, menyempurnakannya kembali, gitu ya. Walaupun secara zahir dia 3 rakaat, tetap dia mengambil keputusan 3 rakaat, langsung dia menambah 1 rakaat kembali dan menutupnya dengan sujud sahwi. Apa bacaan dari sujud sahwi? Apa? Subhan. Apa Pak? Coba sama-sama subhan. Man layana muala yasbu. Artinya apa? Subhanallah man layana. Apa? Subhana man layana muala yasbu. Maha suci Allah, layana muala yasbu, tidak pernah terlupa dan tidak pernah yasbu. Jadi itu bagian daripada doa kita mengabulkan Allah Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terlupa dari bilangan dan tidak pernah tidur atau dari lalai dari penguasa atau tidak pernah lalai. Maka di sini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang perlu kita ketahui dari sujud sahwi ini ya, yang perlu konteksnya tadi tatkala kita lupa dari rakaat, sekali lagi lupa dari rakaat maka mengambil keputusan rakaat yang sedikit. Tapi kalau tadi sunnah ab'ad itu terlupa, bukan menambah rakaat atau mengulang lagi dari bacaan atau gerakannya, tidak, tapi menutupnya dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Jadi itu perbedaan yang harus bisa kita paham, insyaallah. Tiga yang lain? Apa? Kalau saya sudah yang baca itu kan bacaan biasanya yang Subhanallah. Jadi untuk sujud sahwi khusus karena dia bukan sujud bagian daripada salat, yakni karena terlupa dari rakaat, terlupa dari sunnah-sunnah ab'ad, ya, maka bacaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhana man layana wa la yasbu, subhana man layana wa la yasbu, itu 3 kali. Lalu kita duduk, baru membaca apa? Tatkala duduk, ya, 2 kali rukuk kan? 2 kali rukuk, 1 kali rukuk. 2 kali sujud. Ya, maaf, 2 kali sujud atau 1 kali sujud? Nah, dan kalau kita duduk di antara 2 rukuk itu bacanya apa? Ya, sama bacaannya dengan tatkala rukuk seperti salat. Wa dzikirli warhamni.
warfa'ni majrurni wa mahdi wa ati. Lalu kita sujud lagi, subhanahu wa ta'ala wa la subhanahu wa ta'ala. Baru salam kiri kanan. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Insyaallah nanti pada Isya. Kalau kita sebelumnya sholat wajib tapi munfarid bukan kata. Terus ada orang masuk ikut berjamaah. Sebelumnya kita share. Kita sholat. Ini kita sholat jamaah. Sendiri atau munfarid? Sendiri. Sendiri. Terus ada datang orang kita jamaah. Tepuk kuda. Nah, Tadi kita share bacanya terus ada yang jamaah. tatkala jahar ya, sholat Isya dan jahar atau share-nya apa-apa. ya. Baik. Tatkala sholat jahar ya di maghrib, Isya dan subuh, kita misalnya sholat sendiri. Kita sholat sendiri di munfarid gitu ya. Tapi tatkala kita ada orang misalnya kita terlambat misalnya di masjid, masuk ke dalam masjid, setelah itu ternyata imam sudah selesai. Lalu kita memutuskan untuk sholat sendiri kan. Ya ternyata ada orang telat. Tahu dia tahu kita sedang sholat Isya tuh. Langsung dia tepuk pundak. Ya. Tatkala kondisi kita di rakaat kedua nih, dengan pertama, maka di sana ada sunnah untuk menjaharkan bacaan. Maka langsung saja kita baca. Tidak misalnya Al-Fatihah sudah selesai kita baca nih. Ya, walau sir kita akan sendiri. Tatkala ditepuk pundak kita, tatkala akan baca ayat atau kita akan rukuk, ternyata ada yang tepuk pundak, karena kan bacaan surah itu kan sunnah tidak mesti dibaca kalau kita tepuk pundak kita, maka disunahkan kita membaca ayat yang kita hafal. Ya. Nah, tapi kalau kita terbiasa melaksanakan sunnah, ya di salat sirriyah baik itu zuhur sampai asar, ya terus begitu juga dengan jahiriyah, ya tatkala maghrib, isya dan subuh, ya kita biasakan setelah Al-Fatihah kita membaca surah atau ayat beberapa ayat Al-Quran senantiasa walaupun tatkala berjamaah ataupun kita munfarid sendiri. Nah, tatkala itu pun ya kita misalnya kita pundak kita di masjid kita munfarid sendiri. Tatkala membaca ayatnya di pertengahan misalnya kita baca Al-Fatihah bismillah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita bangun kita. Ya, langsung saja membesarkan atau menjaharkan bacaan. La a'budu ma ta'budun, la antum 'abiduna ma a'bud. Tanpa mesti harus mengulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi seketemunya ayat yang kita memang baca tadi. Ya. Itu sunnah atau wajib? Ya, tatkala menjaharkan bacaan tatkala kita menjadi makmum, kita menjadi imam, itu tadi hukumnya sunnah. Sebagaimana tadi ya. Akan tetapi ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Makmum mendengarkan bacaan, maka dia bagian dari kita mendapatkan pahala di sana. Begitu juga dengan kita yang tatkala membaca menjaharkan. Maka lebih utama memang menjaharkan. Nah, menjaharkannya seketemu ayat yang kita baca. Misal Al-Fatihah, alhamdulillah kita munfarid. Sampai dengan ayat iyyaka na'budu wa kita sir bacanya karena sendiri. Ada nama tangan pundak, langsung teruskan bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Tapi kalau memang mau mengulang, tidak jadi apa-apa, lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya baru satu ayat nih dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Tapi kalau sudah mulai sampai akhir ayat pertengahan, di surah yang kita baca tidak apa-apa, dilanjutkan dengan hanya menjaharkan. Yang tadinya sir, terdengar lagi kita saja atas satu makmum, langsung kita besarkan. Maka itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pada Isya kita lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فيصلي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala jamaah salat jihad, salat maghrib dan isya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita. Mohon kepada Allah semoga amalan ibadah salat maghrib dan isya kita diterima Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah yang baik, amalan saleh hari ini. Dan sudah memasuki 10 pertama di bulan Zulhijjah, ada keutamaan yang ini Rasulullah SAW sampaikan. Dari keutamaan itu di antara lainnya adalah bagaimana memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, yang mana hadis ini bisa sebagai penyemangat untuk kita memperbanyak pada kalimat-kalimat takbir, tahmid dan tahlil ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Maka Ibnu Abbas mengatakan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya hari-hari yang ditentukan ini hari apa? 10 ayyamul 'ashr wal awal ma'dudat. Jadi yang dimaksud di sini adalah fi ayyamin ma'lumat ayyamul 'ashr, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu beliau melanjutkan ya ayyam tasyrik, ayyamul ma'dudat, ayyamul 'ashr wal ayyamul ma'dudat. Jadi maklumat itu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau wal ayyamul ma'dudat yaitu 3 hari atau di hari-hari tasyrik, jadi setelah apa? Hari raya Idul Adha. Ya, maka di bulan Zulhijjah menjadi bulan yang untuk bisa kita mereview mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maklumat 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ma'dudat yakni fi ayat tasyrik, jadi di hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar ya sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah, begitu juga dengan Abu Hurairah, yakhrujani, mereka berdua keluar dari rumahnya pada hari ini ya. Apa yang mereka lakukan? Ila suq, mereka berdua keluar ke pasar. Ya, kenapa ke pasar? Karena pasar itu tempat paling ramai di atas permukaan bumi ini. Ketika itu ya tempat ekonomi, tempat orang ini berniaga dan seterusnya ya. Maka wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar dari rumahnya menuju ke pasar di ayyamil 'ashr, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa mereka lakukan? Yukabbirani, mereka bertakbir di pasar, mengajak orang-orang yang ada di pasar itu bertakbir. Wa yukabbirun nasu bi takbirihim. Lalu mereka setelah itu bertakbir dan mengajak, mengundang takbir, lalu orang-orang yang mengikuti mereka untuk bertakbir. Jadi Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar dari rumahnya langsung ke pasar, langsung beliau berdua bertakbir dan mengajak manusia bertakbir, dan para masyarakat atau orang-orang di pasar saat itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan hadis yang kemarin kita sampaikan ya, tentang bagaimana luar biasanya tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan keutamaannya. Masih ada yang ingat? Berapa ganjarannya? Ya, orang yang bertasbih 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 2. Ya, diampunkan 1000 dosanya pada hari itu, dan dicatat kebaikannya 1000 jumlahnya pada hari itu. Maka di sini menjadi hal yang kelihatan ringan tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, qala
Rasulullah SAW karena ada Rasulullah SAW suatu saat kami bersama Rasulullah SAW. Maka lalu Rasulullah SAW berkata, ayat jizu ahadukum ayat simu di kulli yawmin alfa hasanatin. Apakah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan pada satu hari? Kata Rasul bertanya, apakah di antara kalian yang tidak mampu, ada yang mampu yang melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu fa'as'aluhu sa'ilan jalas lagi. Salah seorang di antara yang duduk bertanya kepada Rasul. Apa bertanya? Kaifa yusibu alfa hasanah? Bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari ya Rasul? Dan Rasul mengatakan qal yusabbihu mi'ata sabbihatin. Bertasbihlah sebanyak 100 kali dalam sehari. Ya maka Rasul mengatakan fatuqabbilulahu alfu hasanat. Maka dengan tasbih 100 kali itu mengucapkan subhanallah ditulis 1000 kebaikan baginya pada hari itu. Lalu berikutnya Rasul mengatakan au tuhaddihu anhu alfu khata'an atau sayyi'at. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan 1000 kesalahan pada hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Nah, ini ada dalilnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan bid'ah. 100 kali dalam sehari. Apakah harus 100 kita tutup? Enggak juga. Bisa dicicil. Salat 5 kali dalam sehari berarti 5 dibagi 100 bagi 5 berapa kali dalam selesai salat? 20. Atau langsung lebih baik 100 kali itu lebih utama. Tapi jangan ada zikir-zikir yang tidak ada dalilnya, jumlahnya dan seterusnya. Itu kita yang buat-buat jumlahnya. Misalnya 1001 kali, 101 kali, 501, 401. Yang penting ada 5 ganjil kosong 1 ya. Sehingga zikir itu nanti benar kalimatnya secara harfiah, tapi secara pengamalannya tidak ada tuntunan dari Rasulullah dan para sahabat, maka ini rentan tunggangi oleh jin dari golongan syaitan. Ya, misalnya tarik nafas 1001 kali. Subhanallah 11 kali atau ditentukan, kita yang menentuin. Atau ada kata bulan ditentukan ini sambil mengucapin subhanallah, sambil mengucapin takbir Allah Akbar. Ila kali kekuatan ini jin lah masuk di sana. Ya. Walaupun dia doa berwasilah misalnya ya nanti ya Allah yang Maha Lembut, karena setiap hari kita marahin istrinya, emosi mulu. Begitu juga dengan ibu-ibu, kerjanya emosi, marahin suaminya. Ya, suami liburan hari Sabtu Minggu, ya cerewet, dia omelin mulu. Ya, liburan ngapain kek, cuci piring kek, bantuin istri nyuci kek, bantuin ini dan seterusnya. Cerewet pokoknya dimarahin mulu suaminya. Nah, sehingga suaminya doa, ya Latif, ya Allah yang Maha Lembut, ya Latif, 100.000 kali ya Latif, ya Latif. Masuklah jin yang namanya Abdul Latif. Karena dia yang menyebut saya, minta saya untuk datang. Jadi saya terpanggil masuk ke dalam tubuhnya supaya dia jadi keluarga. Mas ya, tahu aja Mas ya. Ya, jadi ada memang zikir yang memang menggunakan wasilah asmaul husna, tapi penampakannya salah menjadi bermasalah. Wah, itu bagus sekali. Ya, jadi kalimat itu bisa memenuhi langit dan bumi dan pahalanya luar biasa. Karena nanti juga di Idul Adha itu diucapkan ya 7 kali rakaat pertama dan Imam Ali di rakaat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, dan setelah hadis Rasul mengatakan barang siapa yang bangun dari tidurnya ya lalu mengingat Allah, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, lalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, melimpahkan berkah kepadanya. Jadi itu kalimat tasbih, tahmid, tahlil yang memang harus diperbanyak di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu takbir Allahu akbar. Maka jemaah haji labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Itu berbanyak. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah.
walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka tatkala nanti penyembelihan hewan kurban juga sama. Di zaman Muhammad kita mingkem saja, sibuk dengan sapinya dirbahin, jadi lupa bertakbir, bertahmid kepada Allah. Ya, justru banyak bertakbir, bertahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allah, dan seterusnya sampai menyembelih pun sama. Tukang sembelih dia berniat menyembelih berkurban atas nama sebulan artinya sapi 7 orang, begitu kan, di sana sama dengan juga kambing 1 orang, ya nawa itu akan ada dia berniat untuk menyembelih hewan kurban atas nama fulan dan fulan lillahi ta'ala, bertakbir Allah, jangan langsung motong, takbir dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, tahlil kepada Allah berbanyak sana, baru kita berniat, lalu disembelih dengan atas nama Allah. Ya, itu disunnahkan dan itu memang dianjurkan, ya, di 10 hari sampai di hari tasrik nanti, di 3 hari setelah Idul Kurban. Makanya di sana diharamkan berpuasa, memberikan kesempatan bagi orang yang fakir, miskin dan anak yatim yang memberikan kesempatan untuk daging kurbannya untuk dinikmati. Tidak boleh haram hukumnya berpuasa. Ya, tapi puasa Daud yang puasa apa namanya di sunnah, yang namanya sunnah puasa sunnah itu haram dari tasyrik. Maka di sana tidak mengapa di sini di masalah al-jihad, kami juga di Albania dan masjid-masjid yang lain itu bertakbir dalam masjid. Di hari ketiga tasyrik selesai salat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi jemaah, Allahu akbar, Allahu akbar, selesai salat. Ini masalah dengan waktu berbanyak. Nah, berbeda dengan acara Idul Fitri, ya takbirnya kita pada hari itu aja, dari pagi sampai dengan tenggelamnya matahari. Idul Adha, dari Idul Adha hari Idul Adha-nya sampai 3 hari tasyrik itu jawabkan takbir, selesai sholat berjamaah, imam yang memimpin maka sampai 3 kali selesai itu baru kita berdoa, harus sholat sunnah selama 3 hari. Memperbanyak daripada. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit langsung sesudah melaksanakan salat fardu. Di antaranya beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selesai salat. Lalu pindah tempat ketika melaksanakan salat sunnah supaya memperbanyak tempat sujud yang nantinya menjadi saksi dan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Ini masih pulang dulu sujud di sini, pindah lagi di sana, pindah lagi lebih jauh. Nah, inilah dalilnya kenapa seseorang itu lebih diutamakan melaksanakan sunnah ba'diyah atau sunnah yang lainnya itu di rumah, supaya panjang jalannya di sana didoakan. Ada kan hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang berangkat wudhu dari rumah dalam keadaan suci, dia melakukan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, dua kaki kanan akan melaksanakan sholat, getaran kakinya itu sampai terdengar di samudera sana, itu didengar oleh ikan-ikan ciptaan Allah, dan begitu juga semua makhluk yang dilewati mendoakannya. Nah, di sini kalau memperbanyak tempat sujud, ya, dengan salat sunnah ini, maka itu yang nanti menjadi pembela kita. Ya, tempat-tempat sujud itu akan hidup nanti memberikan pembelaan. Ya Allah, ini si bulan dulu semasa hidup di dunia sujudnya di sini, sujudnya di sini, sujudnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan itu memperbanyak untuk pembelaan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi saksi nanti yang menunggu pada hari kiamat kelak. Mana dalilnya? Dari Sa'id bin Thabit. Karena Rasulullah SAW yaqul, "Fasallu ayyuhan nas." Salatlah kalian wahai manusia, fi buyutikum, di rumah kalian. Ini salat sunnah maksudnya. Karena afdal salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubat. Karena sebaik-baik salat kalian adalah salat di rumah kecuali salat wajib. Sebaik-baik salat sunnah di antara kalian adalah di rumah kecuali salat wajib itu di masjid berjamaah.
Tujuannya apa ya tadi memperbanyak sholat. Tapi kalau nanti selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa terus pulang semua orang nggak ada di masjid, tidak baik juga. Ya tetap maksudnya di sini adalah tetap kita sholat qabliyah ba'diyah yang di sini tidak mengapa, lebih bagus, tidak ada keutamaannya. Selesai sholat nanti di sini kita sambil rumah batal di tengah jalan, ambil berwudu, sholatlah, sholat wudu, bisa sholat qoma, sholat yang lainnya, duhanya dan yang lainnya, sholat tahajud dan yang lain. Maksudnya seperti itu dalam sholat-sholat. Kalau sudah itu berapa pun atau tidak ada batasannya. Batal wudu, sholat lagi. Batal wudu lagi, sholat lagi. Tidak ada bilangan jumlahnya dibatasi. Selama kita berwudu baru sholat sunah wudu. Nawaitu sunah berwudu raka'atain mustaqbilal qiblat dan Allah selesai. Ya. Jadi itu luar biasa sholat sunah wudu itu keutamaannya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terhindar dari gangguan jin dari golongan syaitan. Orang yang menjaga wudunya yakin, ya hakul yakin, ya baik itu mohon maaf mungkin dalam konteksnya Allah yang terganggu dari jin, terlebih lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya. Ya, orang yang dalam keadaan suci wudu, dia mengalami kecelakaan atau mungkin dia ringan. Konteksnya secara zahiri itu bisa berat, tapi bisa menjadi ringan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin konteksnya dia akan geger otak, tapi hanya lecet sedikit saja. Ya, jadi wudu itu luar biasa, kekuatan wudu itu terjaga suci. Apalagi belum murajaah sambil jalan perjalanan di motor, gimana ada di mobil, daripada banyak sudah bukti secara zahir yang terbukti bahwa orang-orang yang memang dalam keadaan suci taat kepada Allah, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kecelakaan itu, maka dia syahid, maka dia selesai dalam keadaan suci meninggalkan dunia ini. Jadi terjaga daripada bahaya, terjaga daripada gangguan terutama jin dari golongan syaitan. Lalu pertanyaannya, bagaimana saudara ibu-ibu yang haid? Bolehkah dia berwudu? Boleh. Ya, boleh wudunya sekedar wudu. Yang tidak dibolehkan apa? Masuk ke dalam masjid beriktikaf salat. Bolehkah dia berwudu lalu dia membaca zikir, membaca ayat Al-Qur'an yang dia hafal? Boleh, sangat-sangat boleh. Dan bahkan harus ibu-ibu yang dalam kondisi tidak salat haid, ya itu dalam kondisi dia harus bermurojaah, berzikir, mengingat Allah, murojaah hafalannya, karena salah satu tamengnya satu-satunya itu untuk dia tidak diganggu oleh syaitan, diganggu dari golongan syaitan. Jangan mentang-mentang haid tidak salat jadi los begitu saja, tidak ada tilawah, tidak ada dia berzikir. Yang tidak boleh itu memegang mushaf dengan sengaja dan membacanya dengan sengaja, itu tidak boleh. Kalau murojaah hafalan dia hafal itu maka justru wajib, harus. Ya. Bagaimana kalau tidak dia membaca? Bagaimana kalau seorang hafizah yang memang dituntut sehari minimal itu 5 juz yang harus dia selesaikan, atau 10 juz dalam sehari murojaah, mengulang hafalan. Kalau nggak ulang hafalannya, yang mentang-mentang dia haid tidak ulang hafalan, misalnya haidnya 1 pekan, dia selesai habis itu hafalannya. Ya, karena kalau udah 30 juz minimal itu sehari itu minimal 5 juz, ya. Yang dia seyogianya 10 juz dalam sehari dia murojaah, ya dalam satu salat itu dia minimal itu menyelesaikan hafalan 1 juz, ya 5 juz atau 2 juz dalam selesai salat. Makanya tidak jarang memanfaatkan kalau munfaridah salat sendiri itu sekaligus murojaah hafalan. Rakaat pertama lanjutkan murojaah hafalan yang surat Al-Mu'minun, lanjutkan lagi rakaat keduanya dan selesainya, nanti sisanya di selesai sholat. Ini mungkin itu caranya untuk bisa menjaga hafalan. Tapi kalau mentang-mentang haid, ibu-ibu yang hafalannya bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, ada yang 30 juz, tidak murojaah selama sepekan karena kebiasaan haidnya apakah 5 hari, apakah 7 hari, apakah 10 hari, enggak hafal apa murojaah, habis hafalan. Akan terlupa atau tertukar. Nah, sehingga ini yang perlu mengkondisikan. Jadi maka penjagaan itu harus tetap. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala perlunya kita mengkondisikan. Lalu berikutnya setelah kita berpindah tempat melaksanakan ibadah salat, ya, maka di sini ada sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu
Kan Rasulullah SAW kita qada ahadukum as-salata fil masjid. Jika salah seorang di antara kalian menunaikan salat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban. Maka jadikan salat sunnahnya pada sebagian di rumahnya min salatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Maka karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan salat tersebut bagian-bagian di rumah tersebut. Maka salat wajib ya konteksnya di masjid sholat dan salat sunnah itu dianjurkan di rumah. Lalu yang ketiga, jika sholat dilakukan di masjid dan di belakang terdapat jemaah wanita, disunahkan jemaah pria untuk tetap diam di tempatnya sampai jemaah wanita itu keluar dari dahulu, karena ikhtilat khawatirnya tercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Allah alam bisawab. Maka ini bagian daripada sunnah yang dianjurkan selesai sholat berzikir kepada Allah. Allah alam bisawab. Ada yang ditanyakan? Saya boleh. Mengenai sholat sunnah di rumah ya. Saat kita mau berjamaah kan kita lebih utama di rumah. Tetapi kan tinggalan di takbir, maka itu lebih utama di masjid, Pak. Baik, kalau khawatir akan karena keutamaan takbir bersama imam itu lebih utama, maka sunnah ini boleh ditinggalkan. Sama dengan kajian kita melebihkan sholat, ya, tatkala tadi misalnya isya, kajian suruh maghrib ataupun di maghrib atau isya, maka kita melebihkan boleh, tidak melaksanakan sholat qabliyah yang sama diutamakan, mengawalkan waktu dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sama dengan di rumah, walaupun dianjurkan melaksanakan sunnah berbanyak di rumah, tapi was-was takut ya terlambat mengikuti takbiratul ihram bersama imam, karena itu lebih utama dan lebih bersamai oleh malaikat. Tatkala kita bertakbir, para malaikat juga bertakbir dan membersamai orang-orang yang makmum yang bertakbir bersama imam. Maka itu lebih utama kali utamakan untuk segera untuk menaikkan sholat jamaah. Dan bahkan diterangkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang yang tidak sholat, tidak ada menjaga. Kita tidak ada berapa menit sebelum iqamah, kan? Ada bisa di masjid 5 menit, ada waktu itu mundur dan seterusnya. Nah, tatkala kita takbir ingin qabliyah Allahu Akbar, ternyata imam sudah datang dan muadzin Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Kita baru takbir, baru al-Fatihah. Maka wajib hukumnya dia adalah membatalkan sholatnya dan langsung lebih utama dia ikuti jamaah bersama. Jadi kembali lagi itu sunnah, maka jangan sampai meninggalkan hal yang wajib diutamakan di dalam ibadah. Baik, ada yang lain? Tapi kalau pengertian sholat qabliyah itu setelah azan atau sebelum azan bisa juga dilaksanakan. Baik. Nah, qabliyah Biasanya bangun sebelum azan maghrib itu daripada itu bisa qabliyah. Bisa nggak? Baik, secara harfiah, tatkala kita membahas tentang qabliyah, itu tatkala azan selesai dikumandangkan dan jamaah belum ditadakkan, maka dia menjadi qabliyah. Akan tetapi ada penjelasan yang mengatakan tatkala kita menfariḍah, misalnya telah bangun bangun jamaah di masjid sudah selesai, maka kita belum melakukan salat subuh, maka tidak mengapa kita salat qabliyah subuh terlebih dahulu, karena mengingat ya sunnah qabliyah subuh itu keutamaannya lebih utama dari dunia dan seisinya. Jadi ingat, jangan sampai keterusan tentang ini latihan aja bangunnya gitu ya, nggak ikut berjamaah. Padahal di sana kata Rasulullah SAW, fadilah salat subuh berjamaah ka'annahu qala kullu al-lail. Orang yang salat subuh berjamaah itu seolah-olah kata Rasulullah SAW, dia salat malam penuh suntuk daripada isya sampai dengan menjelang subuh, nilai pahalanya. Ya, yang orang yang mampu senantiasa menjaga salat subuh secara berjamaah. Ka'annahu qama, dia seolah-olah seperti salat sepenuh malam penuh daripada isya atau salat qiyamul lail sampai dengan menjelang subuh. Itu nilainya, keutamaannya. Begitu juga dengan qabliyah subuh. Gitu ya. Jadi jangan serangan itu seperti itu, maka ini menjadi penyemangat sebenarnya untuk kita
bisa ya. Terlebih lagi di bulan Zulhijjah ini termasuk bulan Arba'atul Hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diutamakan di sana untuk bisa kita memperbanyak amalan-amalan yang mana amalan-amalan itu bisa meningkatkan atau menambah daripada pundi-pundi pahala kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari tasbih subhanallah sekali maka itu akan menjadi lipat gandaannya lagi yang dari 1000 kebaikan, 1000 dosa kesalahan, yaitu dicatat Allah Subhanahu wa taala, tapi di haram, di bulan haram ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk bisa kita mengcover dari kesalahan dan dosa-dosa. Intinya kembali lagi Allah dan baginda Rasulullah SAW menginginkan kita semua umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surga. Jangan sekali-kali ingin masuk ke dalam neraka Allah. Itu Ustaz, bukannya taruhlah kalau kita kesiangan ke musola mungkin udah sholat subuh gitu ya, kita bisa menggoda sholat sunahnya yang bagian subuh itu apa? Iya. Mengkodok sholat sunah. Iya, menggodok sholat sunah. Bisa habis subuh kita bisa menggodok yang tadi kita telat. Baik, kalau untuk sholat sunnah tidak ada niatan Allah. Sekali lagi, maksudnya karena kita telat misalnya, karena di luar daripada selesai sholat subuh berjamaah di masjid, ya dalam hal sunnah itu tidak ada qadaan, itu tidak ada. Artinya niat qadaan tidak. Sholat sunnah biasa saja langsung, kecuali sholat subuh yang tertinggal. Yang memang tertinggal, entah itu karena kita tertidur pulas atau memang karena kecapean, ada niatan misalnya bangun-bangun jam 8, ya maka di sana ada di dalam niat itu qadaan sholli qabla subuhi raka'atain qadaan lillahi ta'ala, tafadhal lillahi ta'ala, ya. Maka tetapi tatkala kita yakin karena memang kita terpulas tidur bukan karena sengaja, maka tidak menggunakan kalimat qadaan juga tidak mengapa, gitu ya. Tapi karena kita khawatir was-was, maka boleh menggunakan qadaan lillahi ta'ala. Nah, sama di mazhab Syafi'i ada yang mengatakan sebenarnya tapi ini perbedaan pendapat para ulama. Semasa kita di zaman muda dulu banyak sholat yang kita tinggalkan ya. Ya, jadi masa muda dulu SMA zaman SMP sudah balik, ya ternyata masih kita lalai sholat. Kita lupa nih sudah umur 50 tahun baru kita hijrah. Kita nggak tahu sholat berapa kali yang sudah kita tinggalkan di zaman-zaman masa jahiliyah dulu. Ya, kita ingat-ingat ya. Nah, ada perbedaan para ulama. Maka itu hal yang harus diqadha salat itu. Setelah kita salat misalnya zuhur, kita qadha zuhur, niatkan berarti salat kita tertinggal. Tapi ada perbedaan di antara pendapat para ulama. Tidak harus diqadha atau diulang kembali salat dulu karena itu sudah berlalu masa-masa yang memang kita tidak tahu mungkin hukumnya bagaimana dan seterusnya. Atau hukum tadi masih lalai belum hijrah dan seterusnya, dan kita bertaubat kepada Allah dengan niat dan taubat lillahi ta'ala, ya akan berniat dia akan mengulanginya, meninggalkan salat, ya akan senantiasa hijrah dan seterusnya, maka Allah mengampunkan segala dosa ini. Ya hatta zina hatta khamar yang mabuk pun ada ini, tapi kalau sudah berniat taubat tidak akan mengulanginya lagi lillahi ta'ala illa syirk, kata Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa-dosa yang lain, termasuk zina, termasuk curi, merampok, khamar, dia mabuk, narkoba dan yang lainnya, asalkan syaratnya bertaubat. Tidak akan mengulangi dengan taubat yang benar-benar bertaubat kepada Allah dan hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala kesalahan dosa. Illa syirik, kecuali dosa mensekutukan Allah. Ini yang bahaya. Syirik itu tidak ada ampun dari Allah, tidak ada jalannya untuk kita diampunkan oleh Allah SWT. Maka hati-hati dengan syirik. Yang pernah kita jelaskan termasuk kita percaya kepada dukun, tukang sihir dan seterusnya, melaksanakan ini dan seterusnya sampai misalnya syaratnya harus wa'alhamdulillah meninggalkan sholat dulu, sholat dulu, libur dulu sholat seminggu kalau mau, ya mantra ini bisa bisa berfungsi. Misalnya Pak Pri ingin cari yang berdua, yang henol, yang cantik dan seterusnya. Kalau Pak Pri mau maju, ya yang
free atau libur dulu sholat selama seminggu, jangan sholat, jangan mandi, ya jangan sholat, jangan mandi, jangan apa-apain, pokoknya inilah, pokoknya itu udah akan manjur ya. Itu tatkala ngikutin itu menjadi syirik, yang meninggalkan kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji. Baik lagi. Kalau namanya misalnya sholat sunnah di rumah tuh, sholat sunnah di rumah pas berbarengan dengan hajat, dan juga pada saat khatib lagi khutbah kita sholat sunnah gimana? Jumat ini. Iya, paman di masjid dan satu lagi paman kita di rumah nih mau sholat sunnah, tapi pas barengan ajan. Dan yang kedua itu pada saat khatib khutbah itu kita gimana masalah sholat sunnahnya? Baik. Jadi kembali lagi saya menjelaskan tentang ada orang memperbanyak sholat sunnah di rumah. Kembali lagi hal ini bukan menjadi hal yang wajib. Kembali lagi lebih utama tetap ya ada anjuran yang untuk membiasakan supaya rumah kita hidup dengan salat. Dan itu tujuannya. Tapi bagaimana dengan di masjid atau di musola kita sholat sunnah, maka itu juga baik. Ya, pembiasanya bahagianya dan yang lainnya. Tapi ada ajaran dalam hadis penerangan yang lainnya. Nah itu konteksnya. Kalau sudah ada lalu iqamah, maka bersegeralah ke masjid supaya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Lalu mengenai sholat sunnah tatkala khatib sudah tegak berdiri di mimbar. Ada perbedaan para ulama, pendapat ulama yang lebih kuat ya. Tatkala khatib pernah kita jelaskan di sini ya. Lalu bagaimana dengan salat tatkala kita akan sholat sunnah ya qobliyah atau mungkin sholat tahiyatul masjid ya tatkala hari Jumat, maka lebih utama sebenarnya jangan, takutnya nanti kekhawatiran tadi ya kita melakukan sesuatu amalan yang di luar dari hadis Rasulullah SAW untuk akan tetapi tatkala kita ini nilainya sunnah ya, maka tatkala misalnya khatib baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu dulu kan azan. Nah di sana bisa kesempatan kita untuk melakukan salat sunnah gitu ya, melakukan salat sunnah di sana. Tapi tatkala sudah khatib salam sampai setengah dan seterusnya, lebih utama kita duduk langsung dan mendengarkan khatib menyampaikan khatibnya. Khawatirnya nanti tidak mengetahui poin ya, sama dengan halnya orang yang misalnya lebih awal datang ya, dia salat sunnah khatib belum naik tapi tiba-tiba ngantuk tidur juga dia karena dari khatib sama juga bohong, atau sama orang dia terjaga tapi tidak tahu dia paham khatib itu dia mendengar tapi nggak tahu kesimpulan khatib ini menyampaikan apa, khatib Jumat ini poinnya seorang ustaz itu menyampaikan apa, percuma juga. Maka tujuannya makanya tatkala kita mendengarkan khatib ada satu poin minimal kita ketemukan apa yang disampaikan oleh seorang khatib atau khutbah yang dia sampaikan sehingga benar-benar khusyuk di dalam salat tadi. Maka ini yang menjadi perhatian kita sehingga harus memang kembali lagi bermajelis walaupun saya jam 30 menit ya kita ikut kajian baik itu fikih, kajian hadis atau yang lain supaya kita tahu ya, supaya nanti jangan katanya simpulan katanya ustaz ini katanya ini ya kebanyakan katanya. Begitu juga tatkala kita membaca referensi jangan menjadi satu saja dari seorang ustaz atau seorang ulama, baca yang lain, klik lagi, baca lagi buku yang ini, oh pendapat ini di sini, sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan. Oh saya pada mazhab Syafi'i, saya yakin mengambil kesimpulan yang makasih itu ini. Walaupun kita mazhab Syafi'i, tapi lebih kuat misalnya pendapatnya Imam Hambali atau Hanafi atau Maliki, maka akan menjadi masalah. Ya sama dengan nanti pasti Idul Adha kita tuh berbeda. Gitu? Ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 29. Sekarang keyakinannya masing-masing mengikuti yang mana. Cuman permasalahannya susah besar. Arafahnya kan orang wukuf di sono di Arafah. Mekkahnya kan di Saudi. Gimana nih puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu tadi kan? Ya kalau kita ngikut di sini misalnya pemerintah jadwalnya tanggal 10 di Arafah sana orang sudah lebaran berarti hukumnya haram puasa. Gitu. Ikutin bagaimana? Gimana kalau puasa Arafah yang ngikutin pemerintah Saudi
ya Lebaran Idul Adha hanya ikutin pemerintah Indonesia gitu. Jadi ada jeda antara tanggal 28 nya berarti di tanggal 9 Zulhijjah, ya, berarti tanggal 27 Juni dia pasar Arafah, Islami dia ikut ya, mengikut misalnya kuala Idul Adha hanya ikut pemerintah tanggal 29 gitu. Ya itu jadinya. Jadi sesuai dengan keyakinan saja. Ya. Kalau ngikutin pemerintah karena pemerintah sudah memutuskan misalnya di sidang isbat ya Idul Adha-nya tanggal 29, maka puasa Arafahnya jatuh di tanggal 28 di saat teman-teman Muhammadiyah itu sholat. Karena teman Muhammadiyah itu yakinnya Idul Fitri itu adalah berdasarkan hisab itu di tanggal 28 ya. Begitu juga pemerintah Saudi sudah mengumumkan karena sejak awal tanggal 1 Zulhijjah itu kemarin sudah mengumumkan ya, itu sudah jatuh kemarin ya tanggal 1 Zulhijjah, bisa dihitung saja sudah, maka sudah ketahuan ya, nanti wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 27 kalau tidak salah Juni, itu lebarannya tanggal 28 di sini. Tapi ingat perbedaan waktu tetap ada antara Indonesia dengan Saudi ya, 4 jam kalau tidak salah ya, berapa jam? 4 jam. Sehingga kemungkinan itu bisa terjadi. Kita di Indonesia juga mempunyai ulama-ulama yang perlu dilakukan ke ahliannya, baik dari hisab, ruqyah dan yang lain yang diakhirkan saja. Ya. Kalau saya pribadi karena kemarin dihubungi oleh DPC dan DPD Muhammadiyah Mustika Jaya untuk menjadi imam di tanggal 28 di X Giant. Tapi karena saya tidak menjawab waktu itu, lama saya menjawab, saya belum sempat PA. Ternyata pernah dituntut ya ketua DPC untuk hari itu juga keputusan imam siapa gitu kan. Nah, saya menjawab jam sore sudah mendapatkan imam. Ya, tapi alhamdulillah dari PTI mungkin lagi resah kita khotib dan imam Idul Adha. Kita yang tanggal berapa? Tanggal 29 ikut pemerintah. Ya saya kaki ikut pemerintah gitu kan. Jadwal juga bisa ya, bukan. Tapi kalau bapak-bapak yakinnya ketetapan 28 tanpa apa. Tapi jangan sampai dua kali sholat atau bersolat sama sekali. Baik, insyaallah seperti itu. Ada lagi bertanya? Baik, karena sudah malam ya, kajian lain begitu tidak tilawah ini juga saya nanti ingin ya Bu ya. Silakan. Ya, Pak ini luar biasa ya. Kadang cuma presiden untuk tahu. Kadang dia Jumat datang belum ajan dia sholat ajan. Setelah ajan dia sholat lagi. Dan memang situ biasa begitu. Itu dia bilang sholat kuliah Jumat. Ya. Tahu saya kan nggak ada juga. Ya, kuliah Jumat itu memang di dalam dalil tidak ada. Tapi untuk menghindarkan fitnah di tengah masyarakat, namanya bid'ah, ada para ulama mengatakan sholat intizar. Berada sholat intizar menunggu khatib. Niatnya gimana? Salat sunatan intizar apa ini? Ya, kalau kita berada di komunitas teman-teman bid'ah, misalnya dia biasanya kan 2 kali adzan. Adzan pertama, selesai pertama kan salat semua. Itu qabliyah. Padahal dalam keterangan memang tidak ada qabliyah karena menisbatkan Jumat itu seperti zuhur, makanya niatnya ada qabliyah Jumat, padahal memang tidak ada dalil. Tapi mengkhawatirkan ada terjadi fitnah seperti ini yang terjadi di teman-teman masyarakat di pondok pesantren. Ini dulu diajarkan begitu juga, tidak ada qabliyah Jumat di pesantren. Maka tetapi untuk jangan sampai meninggalkan fitnah di tengah masyarakat, karena dibiasakan menisbatkan atau sholat qabliyah itu karena waktunya dia zuhur, pada zuhur itu sudah digantikan kewajibannya dengan Jumat, maka adakan sholat qabliyah Jumat. Maka untuk menghindarkan fitnah itu ada sholat intizar. Niatnya intizar, menunggu agak khatib seperti itu. Ya, intizar. Tapi kalau bapak untuk sudah terbiasa di sini kita di Mustika Jaya dulu saja biasa. Iya. Tidak. Atau dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Orang salat qabliyah kita berdoa pada saja. Berdoa kepada Allah Subhanahu kita dosa, insyaallah. Tapi kalau sudah di komunitas, bapak duduknya di belakang imam, ya sendirian tak berdiri semua, semua berdiri karena banyak.
Iya, kira-kira sampai selesai sholat, kamu mati ya. Sampai sholat kita sudah langsung ditakdir, langsung ditegur, langsung. Takutnya terjadi perselisihan, jangan sampai sudah berdiri saja, ya sudah berdoa, ya sholat, apa namanya, kalau memang tidak berdiri, insyaallah tidak berdoa. Seperti itu. Ada kan jamaah beberapa hanya beberapa di situ ngajinya seperti itu. Dia kan udah biasa mungkin. Itu harus bicara aja itu. Nah, kalau saya pribadi mensiasatinya dengan cara, tapi jangan sampai keterusan. Lebih utama memang orang yang mendahulukan imam itu berada di masjid itu pahalanya sebenarnya Rasulullah SAW itu sembelihan, mendapatkan unta, mau sapi, mau kambing, mau ayam atau mau apa. Jadi utama datang sebelum azan dapatkan unta, ya dapatnya lebih banyak pahalanya dan seterusnya. Tatkala azan dapatnya lebih lagi kambing atau domba. Tatkala khotib berdiri, nah habis sudah dapatnya ini. Nah, siasatkan datang, ya jangan sampai ini, ya supaya kita tatkala menghinakan fitnah ya dari atau perselisihan dengan masyarakat, kita dapatnya apa salat qabli bukan qabliyah, salat tahiyatul. Ada pertama Allah Akbar dan seterusnya. Orang sedang berdiri, kita masalah apa? Tahiyatul masjid. Selesai apa ya? Nggak jadi masalah. Ya, dia benar. saya ingin dulu saya di masjid itu, dia lah ambil contoh mau dia yang nggak biasa seperti itu. Jadi setelah ajan pasti rotib. Tapi ada beberapa jemaah dia Berdiri. yang biasa sendiri udah tahiyat pada dia. Dia udah ajan terus sendiri. Nggak mau mendapatkan itu. Ya. Jadi konteks seperti itu tidak jadikan permasalahan karena itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa disiasati dengan cara jangan sampai menyelisih sunnah dan juga jangan sampai terjadi gap di antara. Salah satunya cara tadi kita tahiyatul masjid atau kita berdiri menunggu sambil berdoa kepada Allah sambil berdoa dan seterusnya. Baik, kita cukupkan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرق محسوما يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تقبل تلاوتنا آناء الليل واطراف النهار يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل لكل حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام ويا سميع ويا بصير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وأبنانا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفنا وأنت شافعنا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, kesehatan, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Akhir kalam, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dari saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.